Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 7? Bertemu kembali dengan saya, Ibu Lia Nur Fauzia, di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Sebelumnya, Ibu ucapkan selamat untuk kalian, teman-teman kelas 7, karena telah menyelesaikan jenjang pendidikan kalian di SD. Dan sekarang sudah menjadi anak SMP atau anak putih biru karena sudah lepas dari seragam putih merah. Untuk pertemuan pertama di pelajaran IPS kali ini, kita akan membahas bab pertama. Judulnya apa? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu minta kepada kalian untuk menyiapkan buku catatan, buku tulis khusus catatan pelajaran IPS, kemudian alat tulis, dan buku paket IPS bagi yang sudah mengambil buku paketnya di sekolah. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap semua, mari kita awali pertemuan kita dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama dan berdoa semoga ilmu yang kita pelajari kali ini bisa membawa manfaat dan juga keberkahan. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini adalah daftar isi atau jumlah bab yang akan kita pelajari dalam satu semester. Jadi teman-teman, untuk IPS kelas 7 dalam satu tahun itu hanya ada 4 bab. Satu semesternya hanya 2 bab. Tapi walaupun babnya sedikit, pembahasannya itu panjang kali lebar sama dengan luas banget. Jadi butuh konsentrasi, ketekunan, dan juga semangat yang tinggi untuk mempelajari pelajaran IPS setiap babnya. Bab pertama kita akan belajar atau berkenalan dengan konsep ruang dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Bab yang kedua adalah interaksi sosial dan lembaga sosial. Bab 1 ini kalau dalam pelajaran IPS dia masuk dalam materi geografi, dan bab 2 materi sosiologi. Karena dalam IPS itu ada 4 cabang ilmu. Yang pertama geografi, kemudian sosiologi, nanti ada ekonomi, dan terakhir ada sejarah. Kalau di SMA itu dipecah-pecah, tapi karena teman-teman masih SMP, semuanya dijadikan satu terpadu. Ini adalah kompetensi dasar yang diharapkan teman-teman bisa mencapainya ketika mempelajari materi yang akan kita pelajari nanti, yaitu materi bab 1 tadi ya, tentang ruang dan interaksi antar ruang. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya di situ ada beberapa poin. Teman-teman bisa silakan baca sendiri tujuan pembelajaran. Diharapkan nanti teman-teman setelah mempelajari bab ini bisa menguasai tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah Ibu tuliskan di PowerPoint ini. Adapun poin A sampai poin E itu adalah subbab materi yang akan kita pelajari. Di pertemuan pertama ini kita akan mempelajari pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Letak dan luas Indonesia akan kita pelajari selanjutnya sampai nanti yang terakhir adalah potensi kemaritiman Indonesia dan perubahan akibat interaksi antar ruang. Bab 1 atau bab pertama. Judulnya adalah konsep ruang dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Ini judul yang pertama. Kita mulai. Sebelum kita
membahas tentang interaksi antar ruang, teman-teman harus tahu dulu apa sih pengertian ruang. Ruang atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai space, merupakan tempat keberadaan manusia yang bersifat fisik maupun non-fisik. Kalau bersifat fisik berarti bisa berupa penampakan alam. Kalau yang non-fisiknya berarti hubungan sosial antar manusianya, serta memiliki perbedaan dan persamaan aspek kehidupan yang ada dalam ruang tersebut. Jadi ada persamaan, ada juga perbedaan dalam ruang tersebut, karena dalam ruang khususnya di bumi ini itu kan tidak sama ya, ada perbedaan-perbedaannya, tidak selalu sama seterusnya. Nah, lanjut, kalau menurut istilah geografi, ruang itu adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan tempat hidup tumbuhan, hewan, dan manusia. Jadi, pokoknya semua yang ada di bumi itu merupakan ruang menurut geografi. Dan bisa dijadikan tempat hidup, baik itu bagi tumbuhan, hewan, maupun manusia. Itu menurut istilah geografi. Lebih luas lagi, ruang adalah suatu wilayah yang mempunyai batas-batas tertentu, yaitu batas keadaan fisik, keadaan sosial, atau pemerintahan pada permukaan bumi, dan lapisan tanah di bawahnya, serta lapisan udara di atasnya. Artinya gini teman-teman, kan tadi kalau menurut geografi itu, ruang adalah seluruh permukaan bumi yang ada di lapisan tempat hidup tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, tempat hidupnya itu kan punya batas-batas, baik batas fisik, keadaan sosial, ataupun pemerintahan pada permukaan bumi. Kalau permukaan bumi berarti tempat hidup atau tempat tinggal tumbuhan, manusia, atau tempat beraktivitasnya makhluk hidup di atas permukaan bumi atau di daratan. Dan lapisan tanah di bawahnya, berarti yang berisi sumber daya alam bahan tambang kayak minyak bumi, batu bara itu juga bagian dari ruang. Serta lapisan udara di atasnya. Lapisan udara di atasnya apa? Ya, atmosfer udara kita, ruang udara kita. Makanya kalau teman-teman perhatikan, atau misalkan teman-teman pernah melihat TNI Angkatan Udara yang menjaga wilayah udara Indonesia itu, ya karena memang wilayah udara bagian dari ruang, seperti itu. Kesimpulannya, dari pengertian ruang adalah bahwa ruang adalah tempat di permukaan bumi. Ulangi, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Begitu ya teman-teman, kesimpulannya pengertian tentang ruang. Setelah tadi kita membahas pengertian ruang, sekarang kita akan bahas tentang interaksi antar ruang. Interaksi, apa sih yang teman-teman pahami atau teman-teman tahu tentang interaksi? Kalau interaksi kan biasanya dipakai antara makhluk hidup ya. Misalkan interaksi manusia antar manusia, interaksi antara manusia dengan lingkungan gitu. Nah, itu dari situ kita bisa tarik arti bahwa interaksi itu adalah sebuah hubungan. Karena kita berbicara tentang ruang, berarti interaksinya itu atau hubungannya adalah hubungan antar satu ruang dengan ruang yang lainnya. Ruang di sini bisa daerah, bisa wilayah, bisa tempat tinggal, bisa negara, luas ya. Jadi interaksi antar ruang secara sederhana bisa kita artikan hubungan antar ruang yang satu dengan ruang yang lainnya, atau hubungan antar daerah ataupun wilayah yang satu dengan daerah ataupun wilayah yang lainnya. Dalam suatu ruang tertentu terjadi interaksi atau hubungan. Itu misalnya gini, interaksi antara manusia dengan manusia. Jadi interaksi atau hubungannya bisa antara manusia dengan manusia, bisa interaksi antara manusia dengan lingkungannya, atau bisa juga interaksi antara masyarakat desa dan kota. Salah satu bentuk interaksi antar ruang
Contohnya adalah interaksi wilayah. Apa sih interaksi wilayah itu? Interaksi wilayah adalah hubungan saling mempengaruhi antara dua wilayah atau lebih, sehingga menimbulkan gejala, keadaan, permasalahan baru baik langsung maupun tidak langsung. Contoh nyatanya seperti apa? Contoh nyatanya gini misalnya. Kan tadi interaksi antar orang itu contohnya interaksi wilayah. Hubungan saling mempengaruhi antar dua wilayah atau lebih. Misalkan gini. Bekasi itu kan merupakan wilayah yang bisa disebut sebagai wilayah perkotaan. Sedangkan Brebes misalnya itu merupakan wilayah pedesaan. Antara Bekasi dan Brebes terjadilah sebuah hubungan atau interaksi antar ruang atau interaksi wilayah. Hubungan itu bisa berupa apa? Bisa berupa hubungan perekonomian ataupun hubungan pemerintahan yang nanti menghasilkan sebuah kerjasama. Seperti itu, baik itu kerjasama langsung maupun tidak langsung. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke prinsip pokok interaksi antar wilayah. Prinsip pokok interaksi antar wilayah itu dibagi menjadi 3. Prinsip yang pertama adalah hubungan timbal balik antar dua wilayah atau lebih. Seperti contoh sebelumnya ya, jadi antara wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan saling melakukan hubungan timbal balik atau interaksi. Nggak cuma dua wilayah doang, bisa juga dengan wilayah lain yang berbeda. Misalnya, Bekasi melakukan interaksi hubungan timbal balik antara wilayah Bekasi dengan Jakarta, kemudian Bekasi dengan Depok, Bekasi dengan Tangerang, Bekasi dengan Bogor, dan seterusnya dengan wilayah-wilayah lain. Itu ada hubungan timbal balik. Hubungan timbal baliknya nanti macam-macam ya, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya atau nanti di lain kesempatan. Kemudian prinsip yang kedua adalah hubungan timbal balik yang menimbulkan pergerakan atau perpindahan penduduk. Hubungan timbal balik yang menimbulkan pergerakan atau perpindahan penduduk, atau bahasa kerennya itu adalah mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk itu pergerakan atau perpindahan penduduk. Kemudian pergerakan informasi. Ada juga pergerakan materi atau benda. Kan tadi dua wilayah itu atau lebih melakukan hubungan timbal balik atau interaksi. Contoh misalkan antara Jakarta dengan Ciamis. Karena Jakarta itu daerah perkotaan dan Ciamis cenderung perdesaan, maka banyak orang-orang Ciamis yang ingin mengadu nasib atau mencari pekerjaan di wilayah Jakarta. Maka terjadilah pergerakan atau perpindahan penduduk untuk mencari pekerjaan. Atau disebut juga mobilitas penduduk dari desa ke kota. Itu contohnya. Terus pergerakan informasi. Pergerakan informasi berarti ada informasi yang diperoleh, misalkan di kota atau di Jakarta sedang ada informasi tentang meningkatnya kasus COVID-19 terbanyak kedua se-Indonesia misalkan. Karena adanya hubungan timbal balik atau interaksi, informasi yang ada di Jakarta bisa didengar atau diketahui oleh penduduk yang ada di pedesaan, seperti itu. Kemudian ada pergerakan materi atau benda. Kalau pergerakan materi atau benda, ini kaitannya dengan kegiatan ekonomi biasanya. Pengiriman barang antar daerah. Itu prinsip yang kedua. Lalu, prinsip yang ketiga ada hubungan timbal balik yang menimbulkan gejala, keadaan, dan permasalahan baru yang bersifat positif atau negatif. Misalnya, contoh. Tadi kan antara desa dan kota itu terjadi interaksi atau hubungan timbal balik. Di kota itu sedang booming-boomingnya gadget atau HP Android terbaru. Karena adanya interaksi antara desa dan kota dan adanya pergerakan manusia dari desa ke kota ataupun dari kota ke desa, maka timbullah gejala atau permasalahan baru di desa.
Jadi anak-anak desa banyak yang ingin punya Android ataupun HP terbaru tersebut. Seperti itu, teman-teman, tentang prinsip pokok interaksi antar wilayah. Oh iya, teman-teman bisa catat hal-hal penting yang tadi Ibu sampaikan ya dari slide pertama itu sampai slide yang sekarang. Kemudian, setelah kita pahami tentang interaksi antar ruang dan prinsip-prinsipnya, wilayah-wilayah yang saling berinteraksi itu akan membentuk lingkaran-lingkaran yang disebut dengan zona interaksi. Urutan zona interaksi atau wilayah-wilayah interaksi itu menurut Erwin Tarto ini adalah salah satu tokoh geografi Indonesia. Dia mengurutkan zona interaksinya dari pusat ke arah lingkaran-lingkaran luar. Jadi dari lingkaran abu-abu itu bergerak keluar ke lingkaran hijau, ke lingkaran pink, orange, biru, dan coklat. Ada 6 zona interaksi menurut Erwin Tarto. Yang pertama adalah city atau pusat kegiatan kota. Zona interaksi yang paling pertama itu adalah city atau pusat kegiatan kota. Yang kedua, tempat tinggal para pengelaju atau suburban. Pengelaju itu siapa? Pengelaju itu adalah orang-orang yang bekerjanya di pusat kota atau di city, tapi tempat tinggalnya ada di luar kota. Misalkan gini, dia bekerja di Jakarta. Jakarta kan pusat kota ya, tapi tinggalnya di daerah Bekasi, Depok, Bogor. Nah, itu disebut pengelaju, penduduk yang disebut pengelaju. Atau wilayahnya disebut suburban, wilayah tempat tinggalnya disebut suburban. Kemudian yang ketiga, ada wilayah peralihan dari kota dengan desa atau suburban fringe. Berarti dia lebih jauh lagi jaraknya dari pusat kota. Contohnya apa misalnya? Misalnya ada Cilengsi. Cilengsi itu masuk dalam suburban fringe. Yang keempat ada wilayah terluar dari kota atau urban fringe. Yang kelima, wilayah dengan penggunaan lahan campuran atau rural urban fringe. Yang keenam, ada wilayah perdesaan. Jadi yang paling luar itu zona interaksinya adalah daerah pedesaan. Pusatnya adalah daerah perkotaan. Seperti itu teman-teman, tentang zona interaksi. Lanjut. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang itu ada 3. Yang pertama, adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi atau regional complementarity. Maksudnya apa? Wilayah-wilayah yang saling melengkapi. Jadi, semakin besar komplementer atau komplementaritas, maka semakin besar interaksi yang terjadi. Artinya, semakin besar kebutuhan, maka terjadinya timbal balik antar wilayah semakin besar, karena perbedaan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah. Contohnya gini, misalnya ada 2 wilayah nih, wilayah A sama wilayah B. Wilayah A penghasil sayur-sayuran, wilayah B penghasil ikan laut. Dua-duanya punya sumber daya yang berbeda. Yang satu penghasil sayuran, yang satu penghasil ikan laut. Sedangkan di wilayah A dia nggak bisa menghasilkan ikan laut karena misalnya wilayahnya daerah pegunungan. Sedangkan wilayah B sebaliknya tidak bisa menghasilkan sayuran karena wilayahnya merupakan wilayah dataran rendah atau pesisir. Karena antara wilayah A dan wilayah B itu memiliki kekurangan masing-masing dan memiliki kelebihan sumber daya masing-masing, yang wilayah A kelebihan sumber daya sayuran, yang wilayah B kelebihan sumber daya ikan laut, maka terjadilah interaksi untuk saling melengkapi atau saling complementarity. Wilayah A nanti akan memberikan kelebihan sumber daya sayurannya kepada wilayah B
atau menjual hasil sayurannya ke wilayah B. Sedangkan wilayah B sebaliknya, dia juga akan menjual atau menawarkan kelebihan sumber dayanya berupa ikan laut. Maka dengan adanya interaksi tersebut, saling melengkapi sumber daya alam, terlengkapilah kebutuhan setiap daerahnya. Atau kedua wilayah itu saling melengkapi kebutuhan masing-masing. Dalam hal ini, ada wilayah yang berperan sebagai produsen, dan sebaliknya ada yang menjadi konsumen. Seperti itu penjelasan tentang faktor yang pertama. Ada wilayah-wilayah yang saling melengkapi atau complementarity. Contoh bagannya sebenarnya ada di buku paket. Teman-teman bisa lihat juga yang ada di buku paket. Kurang lebih sama seperti yang Ibu tampilkan di PowerPoint. Faktor yang kedua adalah adanya kesempatan untuk berintervensi atau intervening opportunity. Intervensi itu bahasa sederhananya ikut campur. Jadi kalau yang pertama itu kan dia cuma ada wilayah A sama wilayah B saling berinteraksi tuh. Kalau yang faktor yang kedua itu ada kesempatan untuk berintervensi atau ikut campur. Artinya ada pihak ketiga, ada wilayah ketiga yang mengganggu jalannya interaksi antara wilayah A dan wilayah B. Contoh bagan sederhananya seperti yang ada di PowerPoint. Kan tadi wilayah A itu penghasil sayuran, wilayah B penghasil ikan laut. Terjadi interaksi yang sangat kuat antara wilayah A dan wilayah B. Tapi, karena ada wilayah C yang dia bisa memenuhi kebutuhan A dan kebutuhan B, atau memenuhi kebutuhan wilayah A dan kebutuhan wilayah B, maka nanti interaksi antara wilayah A dan wilayah B jadi melemah. Artinya, dua wilayah sebenarnya memiliki kesempatan melakukan hubungan timbal balik jika tidak ada pihak ketiga yang membatasi kesempatan itu. Akan tetapi, adanya campur tangan atau intervensi pihak ketiga atau wilayah ketiga itu menjadi penghambat atau melemahkan interaksi antara dua wilayah. Intervening opportunity dapat pula diartikan sebagai suatu hal atau keadaan yang dapat melemahkan jalinan interaksi antar wilayah. Contoh gini misalnya, kita lihat bagan yang ada di PowerPoint ini, wilayah A dan wilayah B. Anggap wilayah A itu misalkan daerah Bogor, yaitu daerah puncak misalnya. Terus wilayah B penghasil ikan laut misalnya daerah Jakarta yang dekat laut misalnya. Tadinya sebelum ada wilayah C, antara wilayah puncak sama Jakarta itu saling kuat sekali interaksinya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Tapi tiba-tiba muncul wilayah C atau wilayah ketiga. Misalnya wilayah ketiganya apa? Kota Bekasi. Kota Bekasi bisa menghasilkan sayuran karena misalnya di Bekasi juga bisa lahannya dijadikan wilayah perkebunan sayuran dan bisa juga dijadikan wilayah budidaya ikan laut misalnya di daerah-daerah Bekasi yang dekat dengan Jakarta, dekat pesisir. Sehingga nanti wilayah A untuk memenuhi kebutuhan ikan nggak melakukan interaksi ke wilayah B atau wilayah Jakarta, tapi wilayah puncak akan ke wilayah Bekasi yang ada di tengah-tengah, yang lebih dekat jaraknya. Begitu juga sebaliknya, wilayah Jakarta, dia nggak akan jauh-jauh ke puncak untuk memenuhi kebutuhan akan sayurannya, tapi dia cukup ke kota Bekasi. Jadi seperti itu. Ada yang berintervensi, ada yang ikut campur antara hubungan wilayah A dan wilayah B. Seperti itu. Atau wilayah C itu disebut juga sebagai pihak ketiga. Itu dua faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang. Nah, faktor yang ketiga, kita lihat slide selanjutnya. Faktor yang ketiga itu adalah adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang atau spatial transferability. Yang namanya interaksi antar ruang itu kan pasti akan terjadi pergerakan atau perpindahan baik manusia maupun barang. Nah, dengan adanya kemudahan transfer, maka dia juga akan mempengaruhi
interaksi ke ruangan dalam wilayah atau daerah tertentu. Kalau tidak ada kemudahan, maka interaksi antar ruangnya bisa terhambat. Kemudahannya itu berupa apa sih? Kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang, baik manusia, informasi, ataupun barang, sangat bergantung dengan faktor jarak, biaya angkut, yaitu biaya transportasi, dan kelancaran prasarana transportasi. Salah satu yang mempermudah adalah jalan, akses jalan. Kalau misalnya antara wilayah A dan wilayah B itu akses jalannya sulit, harus mendaki gunung lewati lembah, itu ya akan sulit sekali, nanti biaya angkutnya akan besar. Karena biaya angkutnya besar, jadi orang-orang malas melakukan interaksi karena biayanya mahal. Itu bisa menjadi penghambat. Makanya harus ada kemudahan supaya interaksi antar ruangnya bisa berjalan dengan baik. Salah satunya dengan adanya akses jalan. Jadi, semakin mudah pemindahan atau transferabilitas, maka akan semakin besar arus komoditas barang dan jasa, dan semakin murah biaya yang dikeluarkan. Sehingga, interaksi antar ruang pun akan berjalan dengan lancar. Seperti itu. Jadi, ada 3 ya. 3 faktor utama yang mendasari atau mempengaruhi timbulnya interaksi ke ruangan. Seperti itu. Selesai. Materi pertama kita cukup sampai pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar ruang. Kalau kita review kembali atau kita ulang kembali materi kita hari ini, tadi ada tentang pengertian ruang. Apa pengertian ruang? Nah, teman-teman coba catat di buku catatan teman-teman tadi ya. Kemudian setelah kita tadi bahas tentang pengertian ruang, yang selanjutnya adalah tentang interaksi antar ruang. Kemudian tadi ada juga 3 prinsip pokok interaksi antar ruang. Ada hubungan timbal balik, terus hubungan timbal balik yang menimbulkan proses pergerakan manusia dan lain-lain. Kemudian hubungan timbal balik yang menimbulkan gejala, keadaan atau permasalahan baru yang bersifat positif atau negatif. Dan yang terakhir tadi kita pelajari, sebelum itu tadi juga kita bahas tentang urutan zona interaksi ya, yang ada 6 zona itu. Lalu yang terakhir tadi kita juga bahas 3 faktor utama yang mendasari atau mempengaruhi timbulnya interaksi ke ruangan. Seperti itu teman-teman. Selesai. Alhamdulillah materi pertama di pertemuan pertama sudah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat untuk kalian. Setelah menyaksikan video ini, jangan dulu tutup Google Classroom-nya karena nanti Ibu akan post soal post-test tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, tetap sehat, walaupun kalian belajar dari rumah, tapi semoga semangatnya tidak kalah dengan yang belajar di sekolah. Semoga pandemi ini segera berakhir, jadi kita bisa bertatap muka di kelas dalam pelajaran IPS. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.